Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 kelas hukum adat C. Dan pertama-tama kita akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama nama saya Fairuz Chandra Ramadan dengan NPM 294. Saya Muhammad Surya Rega Pranata dengan NPM akhir 254. Saya Ahmad Aurea Jizarianto dengan NPM akhir 268. Saya Muhammad Ail Fatir dengan NPM akhir 055. Saya Rihan Rapat Ramadan dengan NPM akhir 230. Di sini kami akan meliput acara hukum adat di Yogyakarta, yaitu acara adat Uyon-Uyon Hadiluhung yang akan dilaksanakan pada malam nanti, tepat pukul 7 habis Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini kami berlima akan memasuki sesi wawancara. Sebelumnya izin saya untuk membuka sesi wawancara pada sore hari ini untuk memperdalam pemahaman kami mengenai tradisi Uyon-Uyon Hadiluhung. Kami berkesempatan melakukan wawancara langsung di lingkungan Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Dalam sesi wawancara ini, kami diterima dengan hangat oleh seorang narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Beliau adalah Mas Ria Susilomadyo, seorang abdi dalam Keraton Yogyakarta Hadiningrat yang selama ini bertugas mengurus dan mempersiapkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan acara Uyon-Uyon Hadiluhung. Dengan pengalamannya yang panjang dalam melayani dan menjaga kelancaran tradisi ini, beliau merupakan sosok yang tepat untuk memberikan keterangan mendalam mengenai seluk-beluk Uyon-Uyon dari sudut pandang pelaku langsung di lapangan. Berikut ini adalah rangkaian pertanyaan yang kami ajukan kepada Mas Ria Susilomadyo dalam sesi wawancara pada sore hari ini. Mohon izin ya Bapak, untuk pertanyaan pertama dari kami, Uyon-Uyon sendiri itu apa nggih Bapak? Kalau bisa. Uyon-uyon itu dari kata uyu-uyu atau manguyu-uyu, artinya menyambut atau memperingati sesuatu. Dalam hari ini Uyon-Uyon Hadiluhung. Hadiluhung itu, hadi itu besar, luhung itu tinggi. Jadi acara secara mudahnya membunyikan gamelan dengan tata cara dan aturan tertentu untuk memperingati peristiwa tertentu. Dalam hal ini adalah peristiwa wiosan atau siklus memperingati kelahiran Sultan setiap malam Selasa Wage. Jadi acara membunyikan gamelan untuk memperingati hari kelahiran Sultan setiap 35 hari sekali, kira-kira begitu. Baik Bapak, ini lanjut ke pertanyaan yang kedua, nggih. Abudan Pak, izin bertanya, apa sih tujuan utama dari diselenggarakannya Uyon-Uyon Hadiluhung ini Pak? Ya, tujuan utamanya itu adalah untuk memperingati hari lahir Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 ini. Beliau tepat lahir tanggal 2 April 1948 itu pada hari Selasa Wage. Nah, kenapa ini Senin sudah diperingati? Karena menurut perhitungan Jawa, Senin sore setelah sholat asar itu sudah masuk Selasa. Jadi malam ini diperingati itu tujuannya untuk memperingati hari lahirnya Sultan itu. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga.
Nah, Bapak, untuk pertanyaan ketiga dari saya sendiri, kalau boleh tahu apa Pak perbedaan mendasar antara uyon-uyon adiluhung dengan uyon-uyon biasa, Bapak? Perbedaan mendasarnya ada banyak ya. Satu contoh, di uyon-uyon biasa itu orang membunyikan gamelan cenderung untuk bersenang-senang dengan gending yang lebih populer atau gending yang banyak disuka atau terkenal. Tetapi kalau uyon-uyon di keraton itu gendingnya itu sudah dipersiapkan dengan makna-makna tertentu, dengan tema-tema tertentu. Terus ada perbedaan lagi kalau di uyon-uyon di keraton itu gamelannya itu adalah gamelan keraton yang kondisi fisiknya, jumlah fisiknya itu berbeda dengan yang di luar. Jadi lebih banyak, lebih besar, dan ada beberapa instrumen khusus yang tidak ada di luar keraton seperti bonang penembung, ada beduk, ada tambur, ada suling prajurit dan sebagainya. Itu di luar tidak ada. Jadi ada dua itu, jadi materi gending sama gamelan yang digunakan. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat ya. Jadi pertanyaan yang keempat ini Pak, tadi kan sudah disebutkan mengenai gamelan atau mengenai tabuhan. Nah ini secara spesifiknya saya bertanya, apa makna filosofi gamelan itu sendiri dalam pelaksanaan uyon-uyon adiluhung ini Pak? Begitu. Ya, secara umum gamelan di keraton itu kan bagian dari upacara-upacara di keraton. Gamelan tidak lepas dari semua hal-hal upacara di keraton. Bagi kami, gamelan itu tidak sekedar bunyi-bunyian, tetapi di dalamnya itu mengandung nilai-nilai filosofis yang terkandung. Sebagai contoh, nanti ketika kita menggunakan uyon-uyon itu ada 3 namanya patet. 3 patet 6, patet songo, patet manyuro. Di keraton masih dipegang teguh bahwa 3 patet itu bukan hanya sekedar bunyi, tapi itu simbol perjalanan manusia. Jadi patet 6 itu simbol, 6 itu dari kata jinem yang artinya tenang. Jadi itu ketika lahir sampai masa kecil itu orang masih tenang, tidak ada konflik dalam kehidupannya. Lalu nanti di tengah-tengah ada patet songo, itu seorang fase di masa dewasa, jadi dia sudah mulai songo itu maksudnya lubang yang ada di tubuh kita itu ada 9, itu adalah lambang nafsu. Ya, makanya nanti ada patet songo, ada wujud pengendalian nafsu, itu ada di patet songo. Dan yang terakhir nanti ada patet manyuro. Manyuro itu artinya merak itu mendekat. Jadi si fase terakhir adalah orang sudah dimasuki masa tua dan itu akan kembali lagi tidak ada lagi. Gitu kira-kira anunya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang tadi. Apakah terdapat ritual atau prosesi tertentu yang dilakukan sebelum acara uyon-uyon adiluhung resmi dimulai, Bapak? Ya, ritual yang wajib itu namanya sugengan. Sugengan itu berdoa memohon pada Tuhan agar diberi kelancaran acara ini. Kami ada 2 ritual. Jadi satu ritual yang diadakan oleh keraton, maksud saya di Keraton Kilen nanti akan ada ritual, nanti di depan Basel Kencana itu akan ada doa dan ada nasi goreng di sana. Kira-kira ya jam 7 nanti. Terus di Kasatriyan tempat uyon-uyon nanti ada sajen. Itu diletakkan di belakang gong itu. Jadi ada 2 ritual itu yang rutin dilaksanakan gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin mengajukan pertanyaan ke-7, Bapak. Apakah uyon-uyon hadiluhung diatur dalam norma atau
hukum adat keraton? Uyon-uyon Hadiluhung kalau diatur dalam artian ditulis saya belum tahu. Cuma kebiasaan sejak lama, setahu saya sejak Hamengkubuwono yang ke-8 itu sudah menjalankan setiap wiyosan itu menjalankan uyon-uyon. Jadi aturannya saya tidak tahu apakah tertulis apa gitu Pak, tapi secara tradisi itu selalu dilakukan. Jadi kami karena saya abdi dalam pemain gamelan, jadi kami mempersiapkan gending-gending untuk dibunyikan pas malam Selasa Wage ini dengan latihan yang kami lakukan selama sebulan ini. Kan nanti juga ada tariannya juga, jadi kami intensif latihan selama sebulan 35 hari ini, kira-kira begitu. Baik, ke pertanyaan berikutnya. Bukan 11 ya? Nah, baik Bapak. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya, bagaimana upaya pelestarian dalam tradisi uyon-uyon Hadiluhung ini ya Pak? Yang mana kita tahu di era modern ini istilahnya globalisasi kan semakin merajalela ya Pak ya. Yang mana nantinya dari keraton ini gimana cara menanggulangi era modernisasi ini, mengikuti arus zaman gitu Pak? Bagaimana Pak? Ya, kami mencoba menyesuaikan format uyon-uyon ini dengan apa yang terjadi di masyarakat. Salah satunya dengan keraton mulai membuat platform digital, media sosial, ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, bahkan ada di Spotify, pokoknya hampir semua platform digital keraton punya. Itu salah satu cara keraton untuk mendekatkan lagi anak-anak muda di keraton, supaya cara ini bisa melirik anak-anak muda untuk ke keraton. Sebagai contoh, nanti akan ada penonton. Itu setahu saya sampai saat ini justru 80% itu penontonnya adalah anak-anak muda. Jadi kami turut bangga karena 80% anak muda itu datang ke keraton. Lagi kami juga tidak hanya mempertunjukkan ini, kami juga mencoba untuk menulis apa yang ada di uyon-uyon ini di websitenya keraton supaya bisa diakses. Lalu ada semacam video singkat gitu, teaser itu, supaya masyarakat itu suka itu dengan karawitan dan tarian ini. Gitu. Mungkin ini mau lanjut ke pertanyaan terakhir dari kami. Ya Pak, pertanyaan terakhir dari saya. Menurut pandangan Bapak Ria, apakah uyon-uyon Hadiluhung dapat dikategorikan sebagai bagian dari hukum adat yang berlaku di Keraton Yogyakarta? Kalau hukum adat, saya kurang tahu ya pengertian hukum adat itu, apakah aturan yang berkonsekuensi hukum atau bagaimana. Tapi paling tidak ini aturan yang ada di keraton, bagi kami diberi tugas untuk mempersiapkan pementasan ini. Tentu kami di intern juga melakukan aturan-aturan tertentu, seperti contoh yang bertugas hari ini itu sudah ditentukan jauh-jauh hari, si A kerja di ini, si B jadi pimpinan produksi, yang si C jadi bagian penata suara yang keluar di YouTube, yang si C bagian penata artistik, semuanya, dan mereka akan bertugas sesuai tupoksinya masing-masing, dan mereka akan dapat teguran ketika tidak menjalankan tugas yang diembannya. Jadi apakah ini hukum adat atau tidak, saya tidak begitu mengerti ya, tapi paling tidak ada aturan-aturan yang kuat lah di dalam keraton, kira-kira begitu. Mungkin demikian
sesi wawancara dari kelompok kami kurang lebih seperti yang sudah dijawab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, baik, setelah kami melakukan sesi wawancara pada sore hari tadi menjelang maghrib, saatnya kami berlima akan memasuki ke dalam untuk mengikuti acara uyon-uyon. Mari ikuti. Kasatriyan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ing dalu puniki menira Diraden Kartini Bangi Guritno satu sugeng dalu sugeng rawuh wonten ing kagungan dalam bangsal kasatriyan Keraton Ngayogyakarta.
Mugi Gusti Allah tansah paring berkah tumraping kita sedaya. Para warga Ngayogyakarta, anak-anakku, para sedulur kabeh wae. Sejatining
Laras Pelok Patet Barang Kendangan Soroyudo Demikianlah laporan observasi kami yang mengenai tradisi Uyun Hadilungung di Keraton Yogyakarta Hadiningrat, yang mana sebuah perjalanan singkat namun penuh makna, yang mana membawa kami lebih dekat kepada kebudayaan dan kekayaan dari tradisi di Indonesia. Dari observasi langsung ini dan wawancara yang mendalam kami lakukan bersama Mas Rio Susilo Dimadio, yang mana kami mendapatkan gambaran yang jelas bahwa Uyun Hadilungung bukan sekedar pertunjukan aksi seni karawitan semata, yang mana adalah wujud nyata dari seni nilai-nilai, norma dan hukum adat yang hidup, yang terus dijaga dengan penuh dedikasi oleh keraton beserta seluruh abdi dalem generasi demi generasinya. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak sekedar menjadi penonton dari keindahan warisan budaya ini. Kita perlu hadir, mengenal, memahami, dan turut ambil bagian dalam upaya pelestariannya. Karena apa yang kita biarkan hilang hari ini tidak akan bisa kita kembalikan esok hari. Semoga laporan observasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua mengenai kekayaan budaya dan hukum adat yang dimiliki bangsa Indonesia, khususnya yang hidup dan dijaga dengan penuh
kemuliaan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.